Badan Bantuan Utama PBB untuk Palestina atau UNRWA terpaksa menutup kantor pusatnya di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan setelah warga Israel membakar sebagian kompleks gedung pada Kamis 9 Mei kemarin. Kepala UNRWA, Philip Lazzarini mengatakan aksi pembakaran gedung PBB sangat keterlaluan, sebab hal itu dapat mengancam nyawa para staf yang sedang bekerja di dalamnya. Meski begitu, Lazzarini memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Area luar gedung yang tersambar api berhasil dipadamkan oleh petugas. Lazzarini mengatakan warga Israel secara rutin menggelar demonstrasi di luar kompleks gedung PBB selama 2 bulan terakhir. Mereka bahkan melempari staf dengan batu dan menyerukan pembakaran gedung. Peristiwa yang terjadi pada Kamis kemarin merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan. Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui bahwa Pentagon tidak berdaya melawan rudal hipersonik Rusia dan drone Iran. Hal ini terungkap dalam wawancara bersama Wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk luar angkasa dan rudal, John Hill, pada Rabu 8 Mei. Ketua Subkomite Angus King bertanya kepada Hill apakah Pentagon memiliki sistem pertahanan untuk rudal hipersonik. Hill pun menjawab bahwa Amerika sebenarnya memiliki sistem tersebut, namun belum memadai. Menurutnya, dibutuhkan lebih banyak sistem pertahanan untuk mencegat rudal hipersonik selain SM-6 dan sistem Patriot. Hill kemudian mengungkap alasan mengapa sistem pertahanan Amerika masih kurang. Ia menyebut kendala terbesarnya adalah anggaran, di mana Pentagon juga harus membayar banyak tagihan untuk pertahanan. Hill mencontohkan biaya produksi untuk mencegat satu rudal musuh mencapai jutaan dolar. Sementara Iran dan militan Houthi menggunakan drone dan rudal dengan biaya sangat murah. King lantas bertanya jika seandainya Amerika menghadapi serangan 300 rudal dan drone di Samudra Arktik seperti yang dialami Israel pada April lalu. Menurut pejabat Pentagon, sangat kecil peluang pihaknya bisa menghancurkan senjata itu hingga 99%. Anggota PBB yang mengakui kedaulatan negara Palestina semakin hari semakin bertambah. Terbaru 4 negara Uni Eropa segera mengakui kedaulatan Palestina. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Kamis malam. Ia menyebutkan 4 negara yang akan mengakui kedaulatan Palestina adalah Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Malta. Pengakuan itu akan diumumkan secara resmi pada 21 Mei mendatang. Borrell mengatakan sejumlah negara juga diprediksi akan menyusul seperti Belgia. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez telah lebih dulu membocorkan informasi tersebut. Menurutnya, pengakuan negara Palestina penting untuk mendukung solusi dua negara berdamai. Ini artinya peluang Palestina untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB semakin besar. Sejak tahun 1988, 139 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Kini jumlahnya telah melebihi 140 setelah Jamaika dan Bahama mendeklarasikan pengakuan. Sayangnya, Amerika Serikat masih punya kendali untuk menolak keanggotaan Palestina di PBB lewat hak veto. Israel akhirnya membatalkan perayaan Lag BaOmer, Hari Raya Umat Yahudi yang digelar di Gunung Meron. Keputusan ini diambil menyusul adanya ketegangan antara Israel dan Hizbullah di perbatasan. Militer Israel telah meminta polisi untuk mencegah jemaah mencapai Gunung Meron antara tanggal 24 hingga 27 Mei mendatang. Pasalnya, wilayah tersebut beberapa kali diserang oleh militan Hizbullah. Terlebih, jarak Gunung Meron ke perbatasan Lebanon hanya sekitar 8 km. Biasanya, puluhan ribu umat Yahudi mengunjungi makam Rabbi Simon Bar Yochai di Gunung Meron selama Lag BaOmer. Namun, perayaan tersebut dibatasi pada tahun 2022 setelah ada insiden 45 orang tewas setahun sebelumnya. Sementara itu, militan Hizbullah terus meluncurkan serangan ke Israel Utara hampir setiap hari. Serangan terbaru terjadi pada Kamis kemarin menargetkan komunitas Lomi dan memicu kebakaran. Hizbullah mengklaim serangan terhadap Israel merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina. Amerika Serikat berusaha mencegah Malaysia menjadi tempat bagi Hamas untuk memperoleh pendanaan.
Selama ini, Washington melihat penjualan minyak Iran yang menaungi militan Hamas terfokus di Asia Tenggara. Hal itu disampaikan pejabat senior Departemen Keuangan Amerika, Brian Delson, pada Kamis 9 Mei. Menurutnya, penjualan minyak Iran di dekat Singapura dan kawasan adalah ilegal, sebab hasil penjualan itu diduga digunakan untuk mendanai Hamas yang kini berperang melawan Israel. Pada Desember 2023, Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap 4 perusahaan di Malaysia. Perusahaan tersebut dituduh mendukung produksi drone Iran. Nelson mengklaim sanksi yang diberikan oleh negaranya berdampak signifikan. Terkait upaya mencegah penjualan minyak Iran, ia mengaku sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin. Pasukan Amerika juga telah memantau pengiriman minyak dari kapal ke kapal di perairan Malaysia. Mantan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley menyebut negaranya tak berhak mengkritik Israel atas perang di Gaza. Hal ini mengingat daftar panjang kejahatan perang yang dilakukan Washington termasuk di Jepang dan Irak. Milley mengatakan bahwa sejarah telah mencatat apa yang dilakukan Amerika Serikat di masa lampau. Misalnya pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki hingga menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Sebagian dari mereka adalah orang-orang tak bersalah termasuk wanita dan anak-anak. Komentar Milley muncul di tengah protes massal kampus-kampus Amerika yang menuduh pemerintah mendukung genosida di Gaza. Namun, Departemen Luar Negeri Amerika terus mengklaim bahwa tindakan Israel di Gaza bukan berarti kejahatan perang. Selain itu, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC juga dianggap tidak berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel. Sebab ICC disebut tidak memiliki yurisdiksi atas konflik Israel dan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.